Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Jasmine Rahmadi, inilah kabar Sumatera. Sebuah truk gandeng bermuatan gas hidrogen mengalami kecelakaan di Bakauheni, Lampung. Sopir truk tewas terjepit badan truk. Kecelakaan truk gandeng terjadi saat truk tersebut melaju kencang dari Jalan Lintas Sumatera menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Saat melintasi jalanan menurun, truk alami remblong hingga sopir tak bisa hentikan laju truknya. Truk menghantam truk lain di jalur berlawanan hingga keluar jalur, sementara tangki berisi hidrogen terguling. Sopir truk tewas terjepit, sementara kernet truk alami luka berat. Korban berhasil dievakuasi 2 jam kemudian menggunakan alat berat. Ada suara, kalau rem ini kan kalau pakai ada mobil dincitan, suara dincitan rem. Kalau suara mobil kita kan kita paham sih istilahnya. Terus berhenti. Sempat berhenti. Tahu-tahu terbang gini ya? Terbang aja gini. Pasca kenaikan BBM, petugas kepolisian menemukan beberapa lokasi penimbunan BBM bersubsidi pada sejumlah daerah di wilayah Dharmasraya, Sumatera Barat. 2 penimbun BBM diamankan, sedangkan di wilayah Kerinci, Jambi, petugas menemukan 8 ton solar yang disimpan dalam sebuah gudang. Aparat kepolisian Polres Kerinci menggerebek gudang penimbunan BBM bersubsidi dan rokok ilegal di Kabupaten Kerinci, Jambi. Penggerebekan dilakukan setelah aparat mendapatkan informasi di gudang yang berlokasi di Desa Air Panas, Semurup, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci diduga dijadikan tempat penimbunan BBM bersubsidi dan rokok ilegal. Dalam gudang, polisi menemukan sebanyak 268 jerigen atau 8 ton BBM bersubsidi jenis biosolar, ratusan dus rokok ilegal, serta 33 karung pupuk subsidi. Selain menyita 8 ton solar bersubsidi dan rokok ilegal, Polres Kerinci juga mengamankan 2 orang pekerja di dalam gudang tersebut. Barang bukti dan 2 orang pekerja sudah diamankan di Polres Kerinci untuk dimintai keterangan. Hari itu kita mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan adanya kegiatan penimbunan BBM. Atas informasi tersebut, Bapak Kapolres Kerinci yang langsung memimpin kemudian mendatangi TKP, dan di dalam lokasi TKP ditemukan satu buah gudang. Setelah kami cek, itu terdapat pada BBM yang diduga dalam jumlah cukup banyak. Sementara di Sumatera Barat, 2 orang penimbun bahan bakar minyak jenis solar diamankan anggota Satuan Reskrim Polres Dharmasraya. Dalam penangkapan tersebut, petugas mengamankan barang bukti 16 galon BBM subsidi ukuran 35 liter dan 1 mobil pick-up. Modus pelaku membeli BBM jenis solar di salah satu SPBU menggunakan tangki mobil standar, kemudian membongkar kembali solar dari tangki mobil pick-up tersebut ke dalam galon untuk selanjutnya dijual dengan harga lebih tinggi. Selain 16 galon, petugas juga mengamankan 14 buah galon kosong, alat pompa minyak manual, serta 1 mobil pick-up. Ini terakhir pengungkapan kami yaitu di daerah Kota Baru, di mana modus yang mereka lakukan termasuk model baru karena mereka menggunakan mobil yang standar, tangki standar, tidak ada yang dimodifikasi. Caranya adalah mereka mengambil sesuai dengan ketentuan di SPBU, kemudian membeli secara normal, kemudian mereka menuju ke tempat penampungan mereka. Di sana dilakukanlah alih oper BBM yang di tangki tersebut, kemudian ditumpuk, dan kemudian mereka mengulangi lagi untuk kembali ke SPBU untuk mengambil ataupun membeli BBM lagi. Atas perbuatannya, para pelaku diancam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman di atas 6 tahun penjara. Dari Dharmasraya, Sumatera Barat, Beni Roska, Eko Oso, dan Kabupaten Kerinci, Jambi, Arizal Antoni, TV One mengabarkan.
Sementara itu, polisi meringkus komplotan curanmor dan jambret di Kota Bengkulu. Komplotan ini menggasak 2 unit sepeda motor milik warga, di mana polisi menemukan barang bukti senjata tajam, kunci T, dan sepeda motor hasil curian. Inilah detik-detik saat tim Buser Polres Bengkulu menggerebek sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Lingkar Timur, Kota Bengkulu yang menjadi tempat persembunyian komplotan curanmor dan terduga begal. 2 pelaku yang sedang terlelap tidur tak berkutik saat polisi melakukan penangkapan. Dari hasil penggeledahan, aparat menemukan barang bukti berupa 2 bilah senjata tajam, berbagai jenis kunci letter T, dan 2 sepeda motor hasil curian yang disembunyikan di belakang kontrakan. Komplotan ini berjumlah 4 orang, 2 diantaranya kabur ke wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, namun berhasil ditangkap oleh tim gabungan Buser Polres Bengkulu dan Bengkulu Tengah. Sebelum diringkus, komplotan ini baru saja menggasak 2 sepeda motor milik warga di Kelurahan Pagar Dewa. Polisi yang mendapat informasi langsung melakukan pengejaran. Sementara itu, untuk menghindari kejaran polisi, 2 pelaku berusaha kabur ke wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dan 2 lainnya kembali ke kontrakan. Dan kami langsung ke sana, ternyata benar mereka baru mengambil motor Jupiter MX. Itu pelakunya ada anak 2 umur? Ada tuh, umur 17, inisial AR tuh, orang Lingkar Timur, orang Timur Indah. Itu udah sering melakukan perbuatan itu atau? Masih didalami tuh, lagi dibawa sama Macan Gading ya. Jadi ada 3 tersangka. Jadi mereka itu mainnya setiap subuh, 2 orang Lintang, 1 orang Bengkulu. Selain melakukan aksi pencurian sepeda motor, dari hasil pemeriksaan sementara, komplotan ini juga diduga menjadi dalang aksi penjambretan yang sering terjadi di Kota Bengkulu. Namun polisi masih melakukan pendalaman lebih lanjut karena tidak menutup kemungkinan komplotan asal 4 Lawang, Sumatera Selatan ini telah terlibat tindak kejahatan di sejumlah tempat kejadian perkara di Kota Bengkulu. Dari Bengkulu, Ferry Yustika, TV One mengabarkan. Pemirsa, 45 pengedar narkoba diringkus polisi di Palembang, Sumatera Selatan. Puluhan pengedar narkoba ini ditangkap Polrestabes Palembang dalam waktu 20 hari. Mereka berasal dari 3 kelompok bandar besar. Dan dari 45 pengedar, polisi menyita hampir 2 kg sabu. Kabar Sumatera akan kembali hadir dengan sejumlah kabar menarik. Tetap bersama kami. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget?
Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jemaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar petang pilihan live di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu Mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. Pesawat latih tipe Bonanza milik TNI Angkatan Laut jatuh di alur pelayaran barat Surabaya. Pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat akan melaksanakan latihan dengan KRI di jajaran Koarmada 2. Pesawat udara pesut jenis G36 Bonanza T2503 milik TNI Angkatan Laut jatuh di alur pelayaran barat Surabaya. Pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat akan melaksanakan latihan dengan KRI di jajaran Koarmada 2. Penyebab jatuhnya pesawat T2503 masih belum diketahui. Saat ini TNI Angkatan Laut mengerahkan 7 KRI, 1 pesut CN-235, 2 helikopter, 2 KAL, 2 tim Kopaska, dan 2 tim penyelam untuk melakukan pencarian. Karena cuaca buruk, tim pencarian tidak sampai di lokasi jatuhnya pesawat. Tadi cuaca buruk tadi, Pak. Jadi terus langsung kami balik, Pak. Sempat berangkat jam berapa tadi? Berangkat jam berapa tadi ya? Habis sholat zuhur ya? Tapi sudah ada banyak tim SAR sana ya? Di sana. Di titik lokasi. Nggak nyampe di sana, nyampe karena cuaca. Cuaca langsung balik. Langsung balik. Untuk tadi koordinasinya sudah ditemukan, Pak? Informasinya? Yang kami belum monitor, Pak. Tadi nyampe sana sudah cuaca buruk, tidak sempat di sana. Langsung balik. Saat ini belum diketahui penyebab jatuhnya pesawat latih tersebut. Dari Gresik, Jawa Timur, Muhammad Habib, TV One mengabarkan.
Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dalam kasus tewasnya santri Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Sejumlah alat bukti pun telah disita polisi, termasuk becak yang digunakan untuk mengangkut korban dari pondok pesantren ke rumah sakit. Sebanyak 12 saksi, termasuk dokter dan perawat, telah dimintai keterangan polisi. Polisi menyita becak yang merupakan salah satu barang bukti dalam kasus tewasnya santri Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Becak ini digunakan mengangkut korban dari Pondok Gontor ke Rumah Sakit Yasfin. Rumah sakit tersebut merupakan salah satu unit usaha milik Pondok Pesantren Darussalam Gontor yang berlokasi sekitar 500 meter dari pondok di Desa Gontor, Kecamatan Melarak. Sebelumnya, polisi menggelar olah TKP di Pondok Pesantren Gontor yang menjadi lokasi kekerasan yang menyebabkan Albar Mahdi, santri asal Palembang yang duduk di kelas 5 atau setara kelas 11 SMA, meninggal dunia. Olah TKP dilakukan di ruangan, tempat penganiayaan, dan di rumah sakit. Olah TKP di sana juga sekalian melakukan penyitaan. Nah, ini yang kami lanjutkan dengan prarekonstruksi inilah. Ada sekitar 50 adegan, di situ bisa menggambarkan mulai awal ceritanya sampai ending cerita itu di IGD itu. Yang pasti di situ tergambarkan runtutan ceritanya dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Selain olah TKP dan menyita alat bukti, polisi juga terus melakukan pemeriksaan saksi. Total ada 12 saksi, termasuk 2 dokter dan 4 perawat rumah sakit Asfin yang telah dimintai keterangan. Mereka ikut menangani korban saat dibawa ke rumah sakit. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Aris Sutikno, TV One, mengabarkan. Saat jenazah Albar Mahdi diantarkan kepada pihak keluarga beberapa waktu yang lalu, perwakilan dari Pondok Pesantren Gontor menyatakan korban meninggal karena sakit. Namun orang tua korban bersikeras melihat jasad korban dan mendapati sejumlah ketidakwajaran pada tubuh korban, dan belakangan juga terungkap korban Albar Mahdi meninggal dunia karena dianiaya. Upaya pengungkapan penganiayaan terhadap santri Pondok Pesantren Gontor Albar Mahdi hingga menewaskannya tak lepas dari kegigihan ibunda korban yang ingin memperjuangkan keadilan bagi putranya yang telah tiada. Soimah sang ibu masih tidak percaya putranya meninggal dengan cara yang keji di lembaga pendidikan yang ia percaya mendidik putranya mendalami beragam ilmu umum dan ilmu agama. Sebenarnya tidak terjadi lagi kayak gitu. Cukup di anak saya. Cukup di anak saya. Aku kepengen dunia pendidikan jangan pakai kekerasan. Jangan pakai fisik. Cukup di anak saya. Mungkin kalau untuk proses itu kami serahkan ke pengacara gitu. Kalau berangkat ke Jawa Timur untuk laporan bisa diminta apa itu bisa sedia, Bu? Saya serahkan juga nanti prosesnya ke pengacara karena kondisi saya masih shock. Kasus dugaan penganiayaan hingga meninggal dunia ini disesalkan karena Pondok Pesantren Gontor tidak jujur saat mengantarkan jenazah ke rumah duka. Saat itu disampaikan kepada keluarga korban bahwa korban meninggal dunia akibat sakit. Karena pada waktu penyampaian resmi ketika mayat itu disampaikan ke rumahnya beliau, ke rumah duka tersebut, ada hal-hal yang tidak konsisten. Nah, contoh tidak konsistennya ketika awal mengatakan bahwa anaknya meninggal karena sakit. Gitu. Tapi ketika mereka memaksa untuk membuka si jenazah itu, dia melihat kondisi yang sangat-sangat mungkin kita sudah bahwa penyebab anaknya meninggal itu bukan karena sakit. Jadi kalau sakit, nah itulah yang tidak konsistenan dari lembaga pendidikan tersebut. Kasus ini viral setelah keluarga korban mengadu ke pengacara kondang Hotman Paris. Setelah itu pula, Pondok Pesantren Gontor meminta maaf dan membenarkan adanya dugaan tindak penganiayaan. Kami juga meminta maaf kepada orang tua dan keluarga almarhum.
Jika dalam proses pengantaran jenazah dianggap tidak jelas dan tidak terbuka, sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami memang menemukan adanya dugaan penganiayaan yang menyebabkan almarhum wafat. Menyikapi hal ini, kami langsung bertindak cepat dengan menghukum mereka yang terlibat dugaan penganiayaan tersebut. Pada hari yang sama ketika almarhum wafat, kami juga langsung mengambil tindakan tegas dengan menjatuhkan sanksi kepada santri yang diduga terlibat, yaitu dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari Pondok Modern Darussalam Gontor secara permanen dan langsung mengantarkan mereka kepada orang tua mereka masing-masing. Pondok Modern Darussalam Gontor juga menyatakan siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus ini dan memberikan keadilan kepada almarhum Albar Mahdi. Kepolisian hingga saat ini telah melakukan prarekonstruksi dan menyita sejumlah barang bukti. Selain itu, polisi juga telah memeriksa 12 orang saksi dalam kasus ini. Dari Ponorogo, Jawa Timur dan Palembang, Sumatera Selatan, Ari Sutikno, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Berikutnya pemirsa, keluarga penerima manfaat atau KPM mendatangi kantor Kelurahan Karanganyar, Kota Tangerang untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Untuk menghindari kerumunan, proses pembagian kepada 666 KPM dilakukan secara bergiliran. Untuk tahap awal, bantuan diberikan kepada 53 KPM, bantuan selanjutnya diberikan kepada 613 KPM yang sudah dibagi per rukun warga atau RW. Ada dua jenis bantuan sosial yang diberikan kepada KPM, yakni BLT BBM, tahap pertama sebesar Rp300.000 dan bantuan pangan non-tunai atau PNT sebesar Rp200.000. Total bantuan sosial mencapai Rp500.000. Sejumlah kabar menarik akan kembali kami hadirkan. Usai jeda tetap bersama kami. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omicron di Jakarta Barat. Lembaga negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan kabar siang hanya di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One.
Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Pemirsa, tim Satreskrim Polres Pesawaran Lampung menangkap pelaku pembunuhan siswa SMP yang ditemukan di kebun karet di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Inilah proses penangkapan pelaku pembunuhan seorang siswa SMP di Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Akmal tidak dapat berkutik saat tim bandit Polres Pesawaran meringkus dirinya. Pelaku mengakui kalau dirinya lah yang membunuh korban dengan keji. Menurut keterangan pelaku, sebelum membunuh, pelaku sempat menyetubuhi korban dan langsung menjerat leher korban hingga korban tewas dalam keadaan lemas. Sebelumnya ditemukan jasad siswi SMP dalam kondisi hamil di perkebunan karet di Kecamatan Neger Katon, Kabupaten Pesawaran, Lampung dengan penuh luka pada bagian leher. Warga Dusun Kemuliaan, Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Lampung digegerkan dengan penemuan jasad siswi SMP di Kebun Jagung, di mana jasad siswi kelas 3 SMP itu ditemukan oleh warga yang hendak pergi ke kebun karet. Korban yang diduga hamil ini ditemukan dengan penuh luka di kepala dan luka sayatan pada bagian leher. Atas laporan masyarakat, pihak kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atas kejadian tersebut. Gunungan Simbar, perbatasan Simbar Kemuliaan. Berikutnya pemirsa, 2 pengedar ganja ditangkap Polres Kota Solok, Sumatera Barat. Dari kedua pelaku, polisi menyita 6 kg ganja asal Aceh. Kapan kamu kami? Bobby dan Harry ditangkap di pinggir hutan di Pesawangan, Nagari Singkarak dengan barang bukti ganja 6 kg. Ganja berasal dari Aceh. Keduanya sudah diikuti polisi selama 3 hari dan telah diincar sejak lama. Mereka bagian dari jaringan pengedar ganja di wilayah Sumatera Barat. Seorang di antaranya bahkan pada tahun 2015 lalu juga ditangkap dalam kasus peredaran ganja dan sabu. Kembali kita berhasil melakukan penangkapan dan menggagalkan rencana penyelundupan barang bukti narkoba golongan 1 jenis tanaman diduga kuat merupakan ganja kering dengan pelaku 2 orang dan barang bukti sebanyak 7 paket cukup besar, beratnya 6 kilo. Polisi kini masih mengembangkan kasus ini untuk membongkar jaringannya. Dari Solok, Sumatera Barat, Beni Roska, TV One mengabarkan. Demikian kabar Sumatera hari ini pemirsa, saya Jasmina Rahmadi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.